Shalom, kita lanjutkan pelajaran dengan Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan 32. Inilah catatan silsilah Adam. Pada hari Elohim menciptakan manusia, dia telah membuatnya dalam rupa Elohim. Dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, dan dia memberkati mereka, dan dia memanggilnya dengan nama Adam pada hari mereka diciptakan. Dari ayat ini kita harus tahu bahwa Adam itu diciptakan dalam rupa Elohim, ya. Kemudian kita teruskan ayat 3, dan Adam hidup 130 tahun dan dia memperanakkan seorang anak laki-laki dalam rupanya, menurut citranya, dan dia memanggil namanya Set. Dan hari-hari Adam setelah memperanakkan Set adalah 800 tahun dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Adam waktu ia hidup adalah 930 tahun, kemudian dia meninggal. Dari sini kita belajar bahwa Set itu dalam rupa Adam, ya. Jadi Adam itu dalam rupa Elohim, tapi Set itu dalam rupa Adam, ya. Karena di dalam diri Adam, rupa Elohim itu sudah mengalami kerusakan, ya. Kita sebut aja kerusakan, sehingga kerusakan rupa Elohim itu digambarkan menjadi rupa Adam, ya. Nah, Set itu dilahirkan dalam rupa Adam, gitu ya. Jadi kita keturunan manusia, keturunan Adam ini ya sudah menjadi rupa Adam, gitu ya. Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Makanya di sini disebutkan bahwa kita manusia itu ya mewarisi dosa, gitu ya, di dalam daging kita ini, gitu ya. Makanya tujuan dari penyelamatan manusia melalui Tuhan Yesus adalah mengembalikan lagi semua manusia dalam rupa Elohim, seperti itu, ya. Jadi makanya kita ini sebagai orang percaya, kita jangan terjebak dalam agama, ya. Jadi karena tujuan kita itu sebenarnya kita kembali menjadi rupa Elohim melalui Tuhan Yesus, ya. Makanya mengapa orang percaya itu harus dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Jadi pastikan, ya, Anda sudah dilahirkan dari air dan roh. Maka dengan Anda dilahirkan dari air dan roh, Anda itu akan menjadi ciptaan yang baru, yaitu ciptaan yang dalam rupa Elohim. Makanya kita perlu membaca Alkitab dan kita harus mentaati, ya, firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan memproses kita, membentuk kita menjadi rupa Elohim. Kemudian kita teruskan di sini, ya. Adam meninggal pada umur 930 tahun. Nah, ini menggenapi perkataan dari Elohim, ya, ketika Elohim berfirman pada Kejadian 2 ayat yang ke-17, tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau memakannya engkau sungguh akan mati. Jadi pada hari itu juga akan mati Adam. Nah, bagi Elohim satu hari itu ya 1000 tahun bagi manusia, ya. Tapi bagi dia 1000 tahun manusia itu satu hari, gitu. Makanya Adam itu dalam
matanya Elohim, dia meninggal dalam hari dia melanggar perintah Elohim. Kemudian kita teruskan ke ayat 6. Dan Set hidup 105 tahun, dan dia memperanakkan Enos. Dan setelah memperanakkan Enos, Set masih hidup 807 tahun, dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Set adalah 912 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Enos hidup 90 tahun, dan dia memperanakkan Kenan. Dan setelah memperanakkan Kenan, Enos masih hidup 815 tahun, dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Enos adalah 905 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Kenan hidup 70 tahun, dan dia memperanakkan Mahalaleel. Dan setelah memperanakkan Mahalaleel, Kenan masih hidup 840 tahun, dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Kenan adalah 910 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Mahalaleel hidup 65 tahun, dan dia memperanakkan Yared. Dan setelah memperanakkan Yared, Mahalaleel masih hidup 830 tahun, dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Mahalaleel adalah 895 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Yared hidup 162 tahun, dan dia memperanakkan Henok. Dan setelah memperanakkan Henok, Yared masih hidup 800 tahun, dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Yared adalah 962 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Henok hidup 65 tahun, dan dia memperanakkan Metusala. Dan setelah memperanakkan Metusala, Henok hidup bergaul dengan Elohim 300 tahun, dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Henok adalah 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Elohim. Kemudian dia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa semua umur keturunan Adam tidak ada yang sampai 1000 ya, karena menggenapi perkataan Elohim bahwa manusia itu hidupnya tidak akan lebih dari 1 harinya Elohim ya. Nah, dari sini kita juga belajar sebenarnya keturunan Adam itu banyak, dan keturunan anak-anaknya seterusnya juga banyak, tapi yang dituliskan di sini di silsilah ini adalah keturunannya yang mewarisi rupa Adam ya. Jadi mungkin anak-anaknya lain ada tapi tidak dalam rupa Adam. Nah, ini adalah keturunan Adam yang hidup mereka itu taat ya pada perintah-perintah Tuhan. Karena kita akan melihat dari silsilah Adam ini adalah keturunan yang akan menjadi nenek moyangnya bangsa Israel gitu ya. Jadi seperti kita belajar dari Kain juga ya. Jadi seperti Kain yang berbuat dosa, maka keturunannya menjadi lebih semakin jahat gitu ya.
Nah, sedangkan yang keturunan Set ini kita melihat seperti Adam, Set yang hidupnya mentaati perintah Tuhan ya. Demikian juga keturunan-keturunannya ini ya ada ya, tidak semuanya, tetapi selalu ada yang mentaati perintah-perintah Tuhan ya, seperti itu. Nah, inilah keturunan Adam yang mentaati perintah Elohim ya. Nah, kita lihat di sini juga digambarkan tentang Henok. Nah, Henok ini digambarkan di sini. Henok hidup bergaul dengan Elohim. Kemudian dia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Pasti Henok ini sangat istimewa ya. Digambarkan sampai di sini, Henok hidup bergaul dengan Elohim. Jadi seperti gambaran waktu Adam di Taman Eden yang hidup bergaul dengan Elohim. Nah, kita melihat Henok inilah ya yang digambarkan di Alkitab, dia hidup bergaul dengan Elohim sehingga dia diangkat oleh Elohim ya. Jadi dari sini kita belajar Henoklah manusia pertama yang tidak mengalami kematian tetapi dia diangkat oleh Elohim. Lalu di ayat 25, dan Metusala hidup 187 tahun dan dia memperanakkan Lamek. Dan setelah memperanakkan Lamek, Metusala masih hidup 782 tahun dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Metusala adalah 969 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Lamek hidup 182 tahun dan dia memperanakkan seorang anak laki-laki dan dia memanggil namanya Nuh sambil mengatakan, anak ini akan menghibur kita mengenai pekerjaan kita dan dari jerih payah tangan kita karena tanah yang telah Yehova kutuk. Dan setelah memperanakkan Nuh, Lamek masih hidup 595 tahun dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Lamek adalah 777 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Nuh hidup 500 tahun dan Nuh memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi dari ayat ini kita belajar ya tentang Lamek. Di sini Lamek ini berkata tentang Nuh anaknya ya, dia memberi nama Nuh karena bagi dia Nuh itu adalah anak yang menghiburnya karena pekerjaan yang harus dia lakukan itu dia harus bersusah payah di dalam mengolah tanah karena tanah itu telah dikutuk oleh Tuhan ya. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan di zaman Lamek, Nuh itu ya, tanah itu semakin susah untuk menghasilkan makanan bagi mereka karena dosa dan kejahatan manusia saat itu ya semakin besar. Jadi kita melihat bahwa dosa manusialah yang menyebabkan bumi ini semakin tidak menghasilkan ya, tidak menghasilkan makanan bagi kita karena dosa kita. Jadi dari sini kita belajar cara kita supaya bumi ini memberkati kita ya dengan tanah yang subur yang menghasilkan makanan bagi kita manusia adalah dengan pertobatan. Jadi kita manusia perlu bertobat supaya dengan pertobatan kita kembali pada perintah-perintah Tuhan, artinya
dengan kita mentaati hukum-hukum, ketetapan-ketetapan Tuhan yang berlaku atas tubuh kita, maka bumi ini pun ya akan kembali ya mentaati hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga mereka menghasilkan makanan bagi kita manusia. Jadi dengan ketaatan kita pada firman Tuhan, maka bumi ini akan diberkati oleh Tuhan untuk menghasilkan makanan bagi kita manusia. Kemudian dari sini kita juga belajar di mana Lamek ini adalah manusia yang keturunan Adam yang di dalam silsilah ini umurnya yang paling pendek ya, 777 tahun karena air bah ya. Jadi sebelum air bah dia harus sudah meninggal ya, sehingga dia tidak terkena air bah. Kemudian kita belajar dari sini juga Nuh itu baru memperoleh anak ketika dia berusia 500 tahun. Jadi Nuh adalah orang yang paling tua yang menikah dan memiliki anak ya. Nah, dari sini semuanya pasti ada tujuannya ya. Tujuannya yaitu supaya anak-anak Nuh ini sebelum air bah mereka belum memiliki keturunan ya, karena mereka masih muda seperti itu. Jadi sekali lagi dalam kehidupan kita ini ya, kalau kita hidup taat pada firman Tuhan, Tuhan itu sudah merancangkan kehidupan kita sebelum kita dilahirkan jadi manusia. Jadi kalau kita hidup taat pada perintah-perintah Tuhan, maka perintah-perintah Tuhan itu akan membawa kita untuk menggenapi apa yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Dan kita belajar bahwa rancangan Tuhan itulah yang baik bagi kita ya. Tetapi seringkali kehidupan kita tidak baik. Karena apa? Seperti nenek moyang kita Adam gitu ya. Karena kita mendahului rancangan Tuhan ya. Sehingga kita keluar dari rancangannya gitu. Nah, ketika kita keluar dari rancangannya, ya di sanalah kita akan mengalami penderitaan ya. Seperti Adam dan Hawa, karena mereka mendahului rancangan Elohim, sehingga mereka keluar dari kehendak Elohim, dan akhirnya mereka mengalami penderitaan selama hidup di dunia ini ya, di bumi ini. Demikian juga keturunan-keturunan Adam mengalami penderitaan di bumi ini ya. Tapi kita bersyukur ya, Tuhan Yesus menjadi manusia, menyelamatkan kita, menebus kita, dan menghapus dosa kita, dan memperdamaikan kembali kita dengan Bapa Elohim, sehingga kita hari ini ya boleh menikmati ya damai sejahtera, sukacita, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.